Halo anak-anak kelas 6, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, fokus pembahasan kita kali ini adalah bangun ruang prisma, yaitu yang akan kita bahas. Pertama, jenis-jenis dan bagian-bagian bangun ruang prisma. Dan yang kedua, jaring-jaring dan sifat-sifat bangun ruang prisma. Anak-anak, mari kita mengenal bangun ruang prisma. Perhatikan pada gambar ya anak-anak. Yang pertama merupakan gambar tenda. Kemudian yang kedua merupakan gambar paving block. Gambar tenda tersebut menyerupai bentuk bangun ruang prisma segitiga. Sementara paving block menyerupai bangun ruang prisma segi enam. Lalu apa itu bangun ruang prisma? Jadi, bangun ruang prisma adalah bangun ruang yang memiliki sisi atas dan sisi alas yang sejajar, serta bentuk dan ukurannya sama. Pada gambar tenda berikut, menyerupai bangun ruang prisma segitiga, di mana apabila prisma segitiga ini kita putar 90 derajat, maka akan menghasilkan gambar sebagai berikut. Jika kita perhatikan, sisi atas prisma berikut berbentuk segitiga, dan sisi alas berbentuk segitiga. Maka dari itu, prisma tersebut disebut sebagai bangun ruang prisma segitiga. Contoh selanjutnya adalah paving block. Paving block menyerupai bentuk bangun ruang prisma segi enam. Dan jika kita perhatikan, pada prisma ini, sisi atas berbentuk segi enam. Sisi alasnya pun berbentuk segi enam. Maka dari itu, bangun ruang prisma tersebut disebut dengan bangun ruang prisma segi enam. Jadi, dapat kita simpulkan, jenis-jenis bangun ruang prisma disesuaikan dengan sisi atas dan sisi alas prisma. Anak-anak, perhatikan jenis-jenis bangun ruang prisma berikut. Bangun ruang yang pertama adalah bangun ruang prisma segitiga. Jika kita perhatikan, sisi atas dan sisi alasnya berbentuk segitiga. Maka dari itu disebut dengan prisma segitiga. Yang kedua yaitu gambar bangun ruang prisma segi empat. Jika kita perhatikan, sisi atas dan sisi alasnya berbentuk segi empat. Maka dari itu disebut dengan prisma segi empat. Selanjutnya, bangun ruang prisma segi lima. Jika kita perhatikan, sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segi lima. Maka dari itu disebut dengan prisma segi lima. Dan yang terakhir yaitu bangun ruang prisma segi enam. Perhatikan kembali sisi alas dan sisi atasnya yang berbentuk segi enam. Maka dari itu disebut dengan prisma segi enam. Anak-anak, bagian-bagian bangun ruang prisma dapat kita perhatikan dari contoh pada bangun prisma segitiga berikut. Yang pertama terdapat titik sudut, kemudian sisi atas, sisi tegak, rusuk, sisi bawah atau alas, dan tinggi prisma. Sisi adalah suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Kemudian rusuk adalah pertemuan dua buah sisi yang berupa ruas garis. Dan terakhir, titik sudut adalah suatu titik tempat pertemuan tiga buah rusuk atau lebih. Anak-anak, apabila bangun ruang prisma tersebut kita belah, maka akan menghasilkan jaring-jaring bangun ruang prisma. Jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan, sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Perhatikan bangun ruang prisma segitiga berikut. Apabila kita belah, maka akan menghasilkan jaring-jaring sebagai berikut. Jaring-jaring bangun ruang prisma disesuaikan dengan jenis bangun ruang prisma. Sifat-sifat bangun ruang prisma diantaranya yang pertama, alas dan tutup prisma sejajar serta memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Perhatikan pada gambar ya anak-anak, sisi atas dan sisi bawah prisma tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta sejajar.
yaitu berbentuk segitiga. Selanjutnya, setiap sisi tegak prisma berbentuk persegi panjang dan jumlah sisi tegak sama dengan jumlah segi pada alas. Anak-anak perhatikan kembali ya, setiap sisi tegak berbentuk persegi panjang. Kemudian, jumlah sisi tegak sama dengan jumlah segi pada alas. Pada prisma berikut, jumlah segi pada alas 3, sehingga jumlah sisi tegaknya juga 3. Kemudian yang ketiga, prisma memiliki rusuk tegak dan semua rusuk tegak sejajar dan sama panjang. Perhatikan pada gambar kembali ya. Pada prisma ini, rusuk tegaknya memiliki panjang yang sama serta sejajar. Dan terakhir, jarak antara alas dan tutup prisma disebut tinggi prisma, sesuai dengan apa yang ada pada gambar. Anak-anak, mari kita pelajari lebih dalam mengenai bangun ruang prisma dan bagian-bagiannya. Yang pertama, apakah nama bangun ruang di samping? Anak-anak, perhatikan. Pada bangun ruang di samping, alas dan tutupnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta sejajar. Maka dari itu termasuk bangun ruang prisma. Kemudian, perhatikan pada sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segi 5. Maka dari itu, bangun ruang di samping merupakan bangun ruang prisma segi 5. Yang kedua, berapakah jumlah titik sudutnya? Anak-anak perhatikan. Pada bangun ruang prisma segi 5, alasnya memiliki 5 titik sudut dan sisi atasnya memiliki 5 titik sudut. Sehingga seluruhnya ada 10 titik sudut. Kemudian, berapakah jumlah sisi tegaknya? Anak-anak perhatikan alas pada prisma segi 5. Pada alas prisma segi 5 memiliki 5 sisi. Maka dari itu, jumlah sisi tegaknya sama dengan 5 sisi tegak. Kemudian, apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Pada sisi tegak pada bangun ruang prisma memiliki bentuk persegi panjang. Kemudian, berapakah jumlah rusuknya? Anak-anak perhatikan. Pada sisi alas memiliki 5 rusuk. Kemudian pada sisi atap atau atas memiliki 5 rusuk. Dan pada sisi tegaknya memiliki 5 rusuk pula. Maka dari itu jumlah seluruh rusuk pada bangun ruang prisma segi 5 adalah 15 rusuk. Apakah nama bentuk bangun sisi alas dan atapnya? Apakah bentuknya sama? Nah, anak-anak, perhatikan. Bentuk bangun sisi alas dan sisi atasnya atau atapnya yaitu segi 5 dan bentuknya sama. Terakhir, berapakah jumlah sisi seluruhnya? Anak-anak, sisi tegak pada bangun ruang prisma segi 5 berjumlah 5 sisi tegak. Kemudian ditambahkan dengan sisi atas dan sisi alas sehingga menjadi 7 sisi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih, semangat, dan selamat belajar.